Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Rasulullah adalah tersebarnya berbagai macam fitnah di akhir zaman. Beliau pernah bersabda, jarak antara pengangkatan aku sebagai Rasul dan hari kiamat seperti jarak dua ini, yaitu dua jarinya. Jadi, tanda kiamat yang pertama kali adalah diutusnya Rasulullah. Beliau adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi selain setelah beliau. Sejatinya, pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah semata. Dialah yang mengetahui masalahnya dengan jelas dan kapan terjadinya. Tidak ada seorang pun dari penduduk langit dan bumi yang mengetahuinya. Mengutip analisis hadis-hadis Asyarat, As-Sa'ah, As-Sughra, Wal-Kubra, yaitu kajian tematik karya Fadilah IS LC MTH, yaitu UIN Sumatera Utara. Beliau menjelaskan, meskipun waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah memberitahukan tanda-tandanya kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tandanya. Para ulama membaginya menjadi dua, yaitu Asyratu As-Sa'ah As-Sughra, tanda-tanda kecil, dan Asyratu As-Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar. Dengan mengetahui tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, ini menjadi peringatan agar selalu mengikuti petunjuk dan syariat Allah. Tanda-tanda kecil sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya munculnya banyak fitnah. Munculnya fitnah daerah timur, yaitu Irak. Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Hilangnya amanah, diangkatnya ilmu, dan merajalelanya kebodohan. Banyaknya perzinahan dan sebagainya. Di antara tanda-tanda kiamat besar disebutkan pada hadis yang sebahagian tanda secara berurutan berdasarkan kejadiannya, seperti keluarnya Dajjal kepada manusia yang terlebih dahulu, lalu turunnya Nabi Isa untuk membunuhnya. Setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada masa Nabi Isa alaihissalam. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, munculnya tanda-tanda kiamat, sebahagiannya mengikuti bahagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan berikut ini adalah 17 tanda-tanda kiamat kecil setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Yang pertama adalah banyak yang mengaku nabi. Di antara tanda-tanda kiamat yang telah nampak adalah munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Dari Sauban berkata, Rasulullah bersabda, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Di antara pendusta yang muncul adalah Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansa'i di Yaman. Sajah yang mengaku sebagai nabi dan dinikahi oleh Musailamah tatkala Musailamah mati dibunuh. Sajah kembali memeluk Islam. Tulehah bin Khuwailid yang mengaku sebagai nabi, kemudian bertaubat dan kembali memeluk Islam. Al-Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi, Abu Al-Haris Al-Kadzab, yaitu yang muncul pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dia dibunuh. Lalu pada masa Khalifah Abbasiyah keluar sekelompok orang yang mengaku nabi. Di masa kini muncul Mirza Ahmad Al-Qadiani di India dan masih banyak lainnya. Tanda yang kedua adalah banyaknya muncul fitnah. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya fitnah besar yang bercampur di dalamnya kebenaran dan kebatilan. Iman menjadi goyah, sehingga seseorang beriman pada pagi hari dan menjadi kafir pada sore hari, beriman pada sore hari dan menjadi kafir pada pagi hari. Rasulullah bersabda, akan terjadi banyak fitnah. Pada masa itu, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang melawannya, ia akan tergilas. Barang siapa menemukan tempat berlindung, maka hendaklah ia berlindung diri di sana.
Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah munculnya fitnah dari timur. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana, dari arah munculnya tanduk syaitan, yaitu dari arah timur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi berdoa, ya Allah limpahkanlah keberkahan bagi kami di dalam sa' dan mud kami, dan berilah keberkahan kepada kami pada negeri Syam dan negeri Yaman kami. Lalu seorang laki-laki dari kaum berkata, wahai Nabiullah, dan pada Irak kami. Beliau bersabda, sesungguhnya di sana ada tanduk syaitan, fitnah berkecamuk di sana, dan sesungguhnya kekerasan hati terdapat di timur. Dari Iraklah munculnya kelompok Khawarij, Syiah, Rafidhah, Batiniyah, Qadariyah, Jami'iyah, dan Mu'tazilah. Demikian pula kebanyakan ajaran-ajaran kufur berkembang dari arah timur, dari arah Persia, yaitu Majusi, penyembah api, seperti Zurdushtiyah, Manawiyah, Madakiyah, Hindu, Buddha, Kadiniyah, dan Baha'iyah, dan lainnya. Ciri selanjutnya adalah budak melahirkan tuannya, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Dalam hadis Jibril, yaitu dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki, diterangkan bahwa Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat, maka beliau berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau berkata, sesungguhnya budak-budak wanita akan didapatkan di akhir zaman. Merekalah yang diisyaratkan dengan ungkapan hishmah ataupun kerabat. Di masa saat itu, budak wanita lebih diminati oleh majikannya daripada istri-istrinya yang bukan budak. Tanda selanjutnya tentang kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Dari Al-Battal berkata, semua yang terkandung dalam hadis ini termasuk tanda-tanda kiamat yang telah kita saksikan secara jelas. Ilmu telah berkurang, kebodohan nampak, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, fitnah tersebar, dan banyaknya pembunuhan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga di bumi tidak lagi disebut Allah, Allah. Tanda selanjutnya tentang kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, menjelang datangnya hari kiamat akan ada hari-hari al-haraj. Saat itu ilmu hilang dan munculnya kebodohan. Abu Musa berkata, al-haraj adalah pembunuhan menurut bahasa Habasyah. Tanda selanjutnya tentang kiamat adalah banyaknya permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahim. Rasulullah bersabda, jika Persia dan Romawi ditaklukkan untuk kalian, kaum apakah kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengucapkan pujian sebagaimana Allah memerintahkan kepada kami. Rasulullah berkata, atau selainnya, kalian akan berlomba-lomba, kemudian saling iri, kemudian saling memutuskan hubungan, kemudian saling membenci, atau yang serupa dengannya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang telah dikabarkan oleh Nabi ini telah terjadi. Kekejian menyebar di sebahagian besar kalangan manusia. Mereka tidak peduli terhadap perkataan yang mengandung dosa yang mereka ucapkan, juga tidak peduli terhadap akibat siksa yang sangat pedih atas perbuatan tersebut. Hubungan kekerabatan diputuskan. Seseorang tidak lagi menjalin kekerabatan dengan kerabatnya. Bahkan di antara mereka terjadi saling memutuskan silaturahmi dan saling memusuhi. Tanda selanjutnya adalah banyaknya pemimpin yang tidak amanah. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW, akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka akan dipilih, hingga yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Perjanjian dan amanah mereka telah bercampur, tidak menentu.
dan mereka berselisih, maka mereka seperti ini. Beliau merenggangkan jari jemarinya, menunjukkan keadaan mereka yang saling bermusuhan. Diangkatnya orang hina menjadi pemimpin. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tanda yang ke-9 tentang kiamat adalah banyaknya oknum pembela penguasa yang zalim. Dari Abu Umamah mengatakan Rasulullah bersabda, akan ada pada umat ini di akhir zaman orang-orang, atau beliau bersabda, akan keluar beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Mereka membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi. Mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah dan pulang pada sore hari dengan kemarahannya. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Pada riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir disebutkan dengan redaksi, akan ada di akhir zaman para penegak hukum yang pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah. Maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Tanda kiamat yang ke-10 adalah banyaknya pengkhianatan dan kedustaan. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan dan seorang yang jujur dianggap berbohong. Seorang pengkhianat dipercaya dan seorang yang dipercaya dianggap khianat. Dan saat itu Ruwaibidah akan berbicara. Ditanyakan kepada beliau, siapakah Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, ia adalah orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak ataupun urusan umat. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hikmah hadis ini adalah banyak orang yang tertipu melihat zahirnya seseorang. Mereka selalu dipuji dan dihormati dikarenakan pandainya bertutur kata dan bermanis muka di depan orang lain. Padahal sebenarnya dia orang yang bodoh, tidak ada keimanan. Tanda yang ke-11 adalah ucapan salam hanya ditunjukkan kepada orang yang dikenal. Dari Abu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah seseorang mengucapkan salam kepada yang lainnya. Dia mengucapkan salam kepadanya hanya dengan sebab kenal. Islam adalah agama kasih sayang. Ketika saling bertemu, maka disunnahkan bagi kita untuk menyebarkan salam, baik yang dikenal ataupun yang tidak kita kenal. Tanda yang ke-12 adalah banyaknya harta dan tidak dibutuhkan sedekah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada kalian. Harta itu terus berlimpah sehingga membingungkan pemiliknya. Siapakah yang mau menerima sedekah darinya? Lalu seorang dipanggil, kemudian dia berkata, aku tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan tentang keadaan manusia yang tidak membutuhkan harta dan meninggalkannya. Hal itu mungkin terjadi ketika keluarnya api dan sibuknya manusia dengan perkara berhimpunnya manusia ke suatu tempat, sehingga tidak ada seorang pun yang peduli terhadap harta. Bahkan mereka ingin meringankan diri dari segala beban yang semampunya. Ke-13 adalah maraknya perzinaan dan khamar. Rasulullah bersabda, akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina sutra, khamar, yaitu minuman keras, dan alat musik. Dan sungguh akan menetap beberapa kaum di sisi gunung, di mana para penggembala akan datang kepada mereka dengan membawa gembalaannya. Datang kepada mereka, yakni si fakir, untuk sebuah keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah menghancurkan mereka pada malam hari, menghancurkan gunung dan merubah sebahagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Di akhir zaman, setelah tidak ada lagi kaum mukminin, maka yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Mereka saling melakukan hubungan intim bagaikan keledai, dan na'udzubillah min zalik. Tanda kiamat selanjutnya adalah riba merajalela. Di antara tanda-tanda kiamat adalah merajalelanya riba dan penyebarannya di tengah-tengah manusia. Juga tidak adanya kepedulian memakan sesuatu yang haram. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, menjelang hari kiamat riba akan merajalela. Hadis riwayat Bukhari. Fakta hari ini, banyak tersebar bank-bank yang melakukan transaksi riba dan banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya.
Mungkin juga termasuk di dalamnya maraknya pinjaman online dengan menawarkan bunga yang kini digandrungi masyarakat. Tanda ke-15 adalah orang tua berlagak seperti anak muda. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tanda yang ke-16 adalah banyaknya persaksian palsu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan banyak persaksian palsu dan menyembunyikan persaksian yang benar. Persaksian palsu adalah kebohongan yang sengaja dalam persaksian. Maka sebagaimana persaksian palsu sebagai sebab pembatalan kebenaran, demikian pula menyembunyikan persaksian sebagai sebab pembatalan kebenaran. Yang ke-17 adalah wafatnya orang-orang yang soleh. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Dan itulah 17 tanda-tanda kiamat kecil setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Selain tanda-tanda tadi, masih banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil yang disampaikan oleh baginda Nabi, seperti peristiwa terbelahnya bulan, yaitu surat Al-Qamar, seringnya gempa bumi, banyaknya wabah penyakit, ditaklukkannya Baitul Maqdis, banyaknya kaum wanita daripada laki-laki, sungai Yufrat dipenuhi dengan emas, binatang buas dan benda mati yang akan berbicara kepada manusia dan lainnya. Dan itulah sedikit pembahasan tentang 17 tanda kiamat kecil. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.